Angkutan umum pedesaan adalah angkutan umum daerah yang sudah memiliki izin trayek. Angkutan ini berguna untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi pedesaan, serta memudahkan pergerakan komoditas antar desa maupun dari desa ke kota. Keberadaan angkutan umum pedesaan saat ini banyak dihadapkan pada permasalahan yang kemudian menjadi ancaman akan keberadaannya itu sendiri. Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kecamatan yang terletak di sebelah timur laut kota Kebumen. Jaraknya dari kota adalah 11 km melalui Seruni. Wilayah yang memiliki luas 57.750 km persegi dengan jumlah penduduk 54.364 jiwa ini memiliki satu jenis angkutan umum berwarna kuning yang biasa disebut angkot. Angkot ini beroperasi melalui satu trayek, yaitu dari Pasar Indrakila, Desa Krakal, hingga Pasar Kebumen melalui Seruni yang merupakan jalur sebelah timur dengan tarif Rp8.000 untuk umum dan Rp2.000 sampai dengan Rp4.000 untuk pelajar. Sebenarnya, terdapat dua jalur utama menuju kota di wilayah ini, yaitu jalur timur dan jalur barat. Perbedaan karakteristik wilayah di antara keduanya menjadikan pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen hanya menetapkan salah satu jalur saja sebagai trayek angkutan umum, yaitu jalur sebelah timur. Masih tidak terlalu padatnya permukiman yang ada di sekitar jalur barat membuat angkot yang melalui jalur ini sepi peminatnya. Padahal di jalur ini terdapat beberapa fasilitas publik seperti sekolah, kantor pos, polsek, koramil, objek wisata pemandian air panas Krakal, dan UPT Dispora Kecamatan Alian yang seharusnya bisa menjadi daya tarik tersendiri dan pendorong tumbuhnya kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum pedesaan di wilayah ini. Saat ini, angkot di Kecamatan Alian dihadapkan pada beberapa permasalahan. Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi sebagai akibat dari rendahnya biaya penggunaan kendaraan pribadi, khususnya motor, berakibat pada angkutan umum yang semakin tidak diminati. Permintaan akan angkutan umum di wilayah Kecamatan Alian yang sangat rendah dan berkurang setiap tahunnya menjadi masalah utama yang menyebabkan optimisme dari keberlangsungan angkot di wilayah ini semakin menurun. Hal ini juga berdampak pada penurunan jumlah angkot yang beroperasi saat ini. Sedikitnya jumlah penumpang juga diakibatkan adanya kelonggaran aturan transportasi umum yang memasuki wilayah pedesaan, di mana saat ini mulai banyak bus-bus besar dan travel yang masuk ke wilayah ini. Permasalahan lain yaitu tidak berjalannya paguyuban angkot sebagai wadah yang bisa menampung dan memperjuangkan aspirasi para supir angkot serta manajemen yang buruk menjadikan supir angkot memilih untuk pasrah dan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya aturan yang jelas. Dari segi kendaraan, banyak angkot yang sudah berumur lebih dari 10 tahun dan harus digantikan dengan yang lebih baru. Namun, ketiadaan bantuan atau subsidi dari pemerintah untuk supir angkot mengganti armadanya menjadikan mereka enggan dan membiarkan angkot-angkotnya tetap beroperasi tanpa memperdulikan aturan jalannya. Guna meningkatkan penggunaan transportasi umum di daerah pedesaan, khususnya di wilayah Kecamatan Alian, maka diperlukan adanya pembenahan dari berbagai sisi. Pembenahan ini yang paling mungkin dilakukan adalah dengan cara bottom up, dari bawah ke atas, dengan tetap memfokuskan pada kesuksesan keberjalanan di satu trayek yang sudah ada terlebih dahulu.
Langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan mengaktifkan dan menguatkan kembali paguyuban supir angkot sebagai wadah pertama yang bisa membenahi sistem operasi dan manajemen pelayanan angkot itu sendiri. Kejelasan dan ketepatan waktu perjalanan sesuai dengan nomor angkot menjadi poin penting yang harus segera disusun dan diatur pelaksanaannya guna memudahkan dan memberi kejelasan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan umum. Langkah kedua adalah dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan dengan hal-hal yang menarik perhatian dan minat masyarakat untuk menaikinya. Permasalahan angkutan tua yang belum bisa diganti karena keterbatasan dana selama masih layak pakai, maka untuk sementara waktu angkot tersebut akan lebih baik jika dimodifikasi untuk menambah ketertarikan dan memberi kenyamanan bagi para penumpang. Langkah terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan menyuarakan aspirasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh paguyuban sopir angkot, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, mengajak dialog pejabat terkait untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang ada menjadi solusi untuk memaksa keterlibatan pemerintah untuk turut serta bertanggung jawab secara langsung mengatasi permasalahan ini secara konsisten dan bersama-sama semua pihak. Semoga dengan hal ini, angkutan umum pedesaan bisa kembali kepada masa kejayaannya, menjadi idola bagi masyarakat, membantu pemulihan dan pergerakan ekonomi desa, serta mengurangi volume kendaraan pribadi yang ada di jalanan. Sekian dan terima kasih.